Maksud itu oleh-oleh ngaji karo Kanjeng Nabi. Pertanyaannya gitu lek ditakoni kaya kono kuwi nang ngoten. Oh, paling diberkati. Maka yang pentingnya kita sebagai kepala keluarga, kalau kita belum mampu untuk mengajari, kalau istri-istrinya itu izin ke tempat majelis ta'lim atau majelis zikir, ya boleh hukumnya untuk hadir di majelis. Ma'rifah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasul. Adapun ngaji nahwu, sorof, tajwid, fikih itu jalan supaya kita tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kan kita hanya baru yang merumbu kenal bahasa ya. Diarani kenal dan weruh ya sering langgar pinta-pinta Gusti. Makanya bagi seorang murid yang pengen kepada tingkatan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dia harus punya guru mursyid. Bahkan wajib hukumnya bagi seorang murid yang pengen sampai derajat ma'rifah hakikat dan ma'rifat. Nah, kita guru mursyidnya siapa? Kan pertanyaan. Yang jadi perantara atau wasilah mengenalkan kita Allah dan Rasulnya siapa? Bukan berarti mengesampingkan guru-guru yang lain, bukan. Nah, istilahnya nanti setelah kita nggak ketemu dengan guru mursyid, ada nanti namanya badal mursyid. Contoh, batur-batur sing meyakini bahwasanya guru kita itu Al-Habib Abdurrahman bin Husain Bahlega As-Sekaf adalah mursyid. Bagi orang-orang yang nggak bertemu dan tidak pernah belajar, berarti dia harus mencari tahu dan mencari seorang guru. Nah, badal mursyid sekarang. Nah, kita lihat khususnya jamaah syahadaten, guru mursyid kan Abu Umar ya. Nah, kita pribadi kan nggak nemui zamannya dan tidak pernah bertatap muka langsung atau talaki langsung, baiat langsung. Kenalnya waktu zamannya putranya Abah Ismail. Nah, Abah Ismail itu namanya badal mursyid. Nah, guru mursyidnya tetap satu. Itu bagi orang yang pengen mengenal atau menuju jalan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang harus pakai thariqah, entah pakai thariqah Syadzaliyah, Rifaiyah, thariqah Wa'alwi atau thariqah Tijaniyah. Asal aja thariqah Pusingiyah, boy teman blenger. Anda mengerti thariqah Pusingiyah. Jadi untuk menuju ke sana tuh ada perantara atau di istilahnya tasawuf. Tasawuf tuh butuh berarti sekedar pakaiannya bagus, melaku nunduk-nunduk, jalan miring-miring, tapi juga membersihkan hati, kemudian diisi dengan zikir-zikir, yang mana zikir tersebut biasanya ya dari petunjuk atau ijazah langsung dari seorang guru. Maka pentingnya belajar tasawuf karena dari Imam Malik radhiyallahu anhu, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqo. Barang siapa bersyariat saja atau belajar fikih baik
tanpa dengan tasawuf, tanpa dengan belajar tasawuf dan mengamalkan tasawuf, maka dia fasik. Ya menurut dunia tasawuf ya dosa. Coba kita gerayangi bedak masing-masing. Sembayang singait umur pirang tahun kira-kira? Singait usia tamyiz lah. Singait di musola umur 7 tahun, 8 tahun. Sekian umur 1 tahun, nah durung manglarmin tiga. Durung, patang bulu mana ya? Berarti pirang tahun bisa sembayang. Pernah durung serokaat khusyuk pisan. Durung kan itu kelasnya kita. Nah berarti kan ada apa dengan sholat kita? Wa man tasawwafa bila tafaq walam yatafaqqah faqad tazandaqo. Pun sebaliknya barang siapa bertasawuf tidak melalui syariat ya zindik. Zindik ngerasa bener dewek boleh. Wah saya sudah makrifat, tidak perlu syariat, tidak perlu wis sembayangnya yang penting maeling karo Gusti Allah, ora usah di masjid maning. Zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa mengumpulkan keduanya antara syariat dan tasawuf, maka dia telah benar-benar sesungguhnya menjalankan atau jalan pasti menuju jalan yang benar. Kalau ketemu ayo santri beresana syariate bakal nemu hakikat dan ma'rifate. Jadi wali-walinya Gusti Allah itu tidak ada seorang wali pun yang mencapai derajat hakikat ma'rifat kecuali dia melalui jalur syariat. Belum mungkin wong langsung kelas 6 ya, kelas CGS sedikit. Walaupun ada beberapa orang pilihan Allah itu dipilih oleh Allah tanpa kelihatannya tanpa syariat, tapi boleh ditiru. Ika jaya anu kan ka orlok kata nulok sembayang lo puasa tapi anu marifat ya bisa jadi iya bisa jadi tidak. Nah itu pentingnya tolabul ilmi. Jadi supaya apa belajar thariqat itu ya supaya ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, supaya kita menyembah Allah itu dalam puncak keyakinan. Sementara kita kan tahu ilmu yakin begini. Yakin sholat, yakin wajib dilakoni. Yakin zakat, yakin. Tapi hakikat sholat, hakikat zakat, hakikat ngaji kan belum sampai tanggal kita. Soalnya sholat dia kerasa abot kan. Makanya Allah ingat-ingatkan wasta'inu bisabri was wa innaha lakabiratun illa ala khusyin. Salat abot kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Abot pengennya ya lamun sembahyang dewek apa maning, lamun sembahyang dewek kan buru-buru wiridan. Assalamualaikum, aduh motor waya dia porter aja. Panggilan menanti ya buru-buru wiridan. Sembahyang apa imame suwe gendeng. Iya. Jadi laka khusyuk aja sembahyang apa gegelisan mudok. Aduh, tengkul cakrok. Itu innal insana khuliqa halu'a. Jadi dalam kesempatan ini mari kita perbaiki syariat, belajar melu thariqat wirid-wiridan diamalna, terus juga bersihkan hati dari sifat-sifat murah, takabur, ujub, riya, toma, hasud, iri, dengki. Dan jadi masih takabur, riya. Tapi kita agak curhat ya, sebelumnya mulai baca hadis ya tentang ini kegiatan jamiah. Karena bagaimanapun walaupun anaknya baru ada beberapa orang, katakanlah baru ada 17 anak, itu harus dilayani ya, terutama saya di sini. Jadi tidak mungkin dijadikan satu. Ya baru ada mau kan setengah wulu dua beres sembahyang isya.
lamun dipai pelajar maning peragat jam 8. Lamun ngaji sewise roti atau merhabanan enggak kepengen beli maksudnya. Lamun ngaji sedurung mulai kadang tahu 15 menit pega kayak aku sekilis temunya kan istiqomahnya yang penting. Terus masukan maning bisakah sebulan sepisan ayo diajak keluarga bareng-bareng ngaji. Mana karo Abu Yusuf ta ora siapa amberan ngajak mong surga diajak bareng-bareng supaya wong wadone ana pengertiane. Jadi kadang kan wong wadon sensitif itu ya wajar karena asupan rohaninya jarang kan. Asupan rohaninya jarang dari kita yang nggak pernah ngasih disogoki terus kalau jasmani sesuatu kan ampun udah. Makanya bisa minggu sebulan sekali ayo di rohaninya diisi dengan pengetahuan dan zikir insyaallah. Tapi yang aja ngarep-ngarep kone wah tinawadon kita melentur kone bisa mastawasilah tawaruba. Ya. Jadi paling namun nasragat ka bu lebih nyantai ya pun hanya masukan nanti bisa dipertimbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarukan ngalap hadis saya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya ketika orang ngejar target khatam ora. Lamun baca santai ya di target pun khatam pun bisa. Hari ngaji kelas kita ya lebih pada tabarukan ilmunya, kepada pengarangnya, kepada kitabnya, khususnya tabarukan atau alam syafaat berkat hadis-hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga ada beberapa cerita-cerita orang soleh supaya menjadi motivasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kholi'an min bani Israel. Ada seorang penjahat atau orang ahli maksiat dari kelompok atau golongan Bani Israel. Jalasa ila abidin, kemudian duduk datang kepada seorang ahli ibadah. Yantafi'u bihi, yang mana si penjahat mau gak pengen yang ngalap ilmu sing wong pinter mau, wong alim mau, wong ahli ibadah mau. Misalnya kan untuk tanggung siapa preman jahat tiba-tiba teka ning Rotibul Haddad pengen ngaji. Terus fa'annafa mimma jalasatihi wa taradahu fa'auha Allah ta'ala ila nabiyyin. Ketika begitu dia duduk datang di samping orang yang ahli ibadah tadi, sang ahli ibadah ini atau sing lagi ngulang ki anu ka fa'an nafahu enggan terus watorodahu musir mana-mana ga siraku wong durhaka masa diterima ngaji siraku tobat siraku mana-mana ngene semana bae diusir lah ya. Terus fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim, kemudian Allah memberikan wahyu, memberitahu kepada nabi mereka annahu ghafara lil khali' wa ahbatu amal al-abid. Kemudian maka Allah memberi wahyu, memberitahu kepada nabinya Bani Israel tersebut bahwasanya Gusti Allah ngampura ning wong penjahat maukah, bahkan wa ahbatu amal al-abid, bahkan menghapus semua amalannya orang yang ahli ibadah tadi yang sedang ngajar. Coba bayangannya, amale wong mau sing ahli ibadah, ahli ilmu tiba-tiba hancur hilang seketika karena kesombongannya dia ngusir seorang ahli maksiat pengen tobat, pengen ngaji. Makanya gak ya aku pelajaran aja ngerasa paling bener paling pinter dewek mampa lega
penyakit wong bersyariatku, si penyakit wong bersyariatku merasa paling pinter, nganggep wong sejen bodoh. Terus penyakit wong bertarekot yaitu ngerasa paling unggul, sejene kalah. Hebat tarekotnya kita, hebat dari kita, sejen mah kalah kabeh. Itu penyakitnya orang bertarekot. Apa penyakitnya wong bermakrifat itu merasa sudah paling, saya kan sudah makrifat, sudah nggak perlu syariat dan tarekot. Kenapa? Biasanya orang yang seperti ini tidak melalui jalur ilmu dan juga tanpa petunjuk guru. Nah, pentingnya ada seorang guru mengonol. Falasi fal jahilul asi, adapun orang yang jahil yang bermaksiat, wong bodoh ahli maksiat, idza tawaddu'a wa dalla haibatallahi wa khaufan minhu faqad ata'a fahuwa atawa'u minal alimil mutakabbir wal 'abidil mu'ajjab. Seorang jahil yang ahli maksiat ketika dia merendah diri, bertobat dan takut kepada Allah dengan kekuasaan Allah, maka orang tersebut lebih taat kedudukannya di sisi Allah dibandingkan orang yang alim sombong dan ahli ibadah yang selalu memamerkan amal ibadahnya. Jadi mending yang penting alim aja sombong. Lamona alim aja sombong. Lamona ahli maksiat, al-jahil ahli maksiat, ya belajar. Wa qala Ghazali kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah fa huwa mutakabbir. Imam Al-Ghazali berkata, Imam Ghazali kuarana siapa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sing pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Setiap orang yang merasa dirinya lebih baik daripada salah satu makhluknya Allah, maka orang tersebut adalah mutakabbir, sombong. Kenapa nggak boleh sombong? Karena mutakabbir itu adalah sifatnya Gusti Allah. Hanya Allah yang berhak sombong. Waqala Hamdun, berkata Imam Hamdun, man dhanna anna nafsahu khairum min Fir'aun. Coba bayangkan, barang siapa menyangka dirinya itu lebih baik daripada Fir'aun, faqad azhara al-kibru, maka dia telah menunjukkan kesombongannya. Ngerasa lebih bagus sing Fir'aun bega. Itu termasuk daripada sifat sombong. Kenapa? Ya siapa tahu, naudzubillah ya, kita dihinakan seperti Fir'aun, namun rasa dia sifat kibir atau sombong. Wallahu a'lam, nanti sampai naudzubillah min. Dari maka di sini teruskan, a'adanallahu minal kibri wa hammana minal ajbi. Semoga kita semua dilindungi dari sifat sombong dan Allah menjaga kita daripada sifat ujub atau membangga-banggakan amal ibadah kita. Nauzubillah min. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan keluarga dan umumnya untuk rekan-rekan semua. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.